Selamat datang dan selamat berjumpa kembali pada tutorial pembuatan aplikasi untuk gudang barang dengan PBNet dan Microsoft Access. Sekarang kita masuk pada tutorial tahap ketiga setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan pembuatan sebuah database yang berisi 3 buah tabel, yaitu tabel admin, tabel barang, serta tabel mutasi barang. Pembuatan database serta tabel-tabel tersebut telah kita selesaikan di tutorial tahap ke-1 serta tahap kedua. Jadi apabila Anda baru mengikuti tutorial ini, lebih baik Anda mulai dari tutorial tahap ke-1 dulu agar proses tutorialnya lebih lancar ya. Untuk tutorial tahap ketiga ini, kita akan mulai beranjak pada penggunaan Microsoft Visual Studio 2010 sebagai aplikasi dalam membuat aplikasi ini. Jadi membuat aplikasi dengan sebuah aplikasi. Baik, kita buka saja langsung. Ini adalah Microsoft Visual Studio 2010. Saya buka. Ini adalah tampilan awal Microsoft Visual Studio 2010 Professional yang tentu saja menggunakan environment Visual Basic ya. Jadi apabila Visual Studio Anda baru saja terinstall, Anda tinggal memilih environment Visual Basic setting saja ya. Karena kita akan membuat sebuah project baru, maka kita pilih shortcut New Project ini ya. Walaupun pada dasarnya kita bisa juga masuk di file lalu New Project, namun untuk lebih singkat, lebih ringkas, kita pilih saja New Project di sini. Jadi kita klik. Lalu pada pop-up New Project, kita diminta memilih template yang akan kita pakai, yaitu Visual Basic tentu saja. Lalu berikutnya adalah Windows POM Application. Setelah kita pilih Visual Basic, lalu Windows POM Application, lalu kita ubah name-nya disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri, disesuaikan dengan project apa yang akan kita buat. Pada tutorial ini saya akan menggunakan name aplikasi gudang barang. Lalu saya klik OK. Ini adalah tampilan awal pada saat sebuah project dibuat ya. Apabila Anda baru dalam menginstal Visual Studio, biasanya toolbox di sebelah kiri ini tidak permanen seperti ini. Jadi dia auto hide. Untuk mengaktifkan untuk membuat posisinya permanen, maka tinggal klik saja icon ini ya. Secara default posisinya seperti ini. Namun agar mempermudah, jadi toolbox-nya saya buat permanen. Seperti ini. Untuk mempermudah ya intinya. Baik, kita akan coba buat sebuah sampel dari POM login. Ini kita tarik dulu. Saya perbesar. Lalu akan saya tambahkan sebuah label. Label ini sebetulnya tidak berfungsi apa-apa pada script ya tentunya. Kalau untuk tampilan dia cukup berpengaruh pada estetika saja. Jadi pada label ini kita klik, lalu kita pindahkan ke properti di sini, ke jendela properti, dan kita pilih teks. Teksnya kita ubah. Secara default dia adalah label 1. Seperti terlihat tabel 1. Saya kembalikan lagi ke teks ini. Ininya saya hapus. Lalu saya ubah menjadi POM login. Sebagai pemberi judul saja ya. Untuk ukuran hurufnya, apabila Anda merasa ini terlalu kecil atau Anda ingin cetak tebal atau juga Anda ingin garis bawah, Anda bisa edit tampilan ini pada font ya. Seperti ini pada font. Anda tinggal klik saja font ini. Nanti dia ada titik 3 muncul. Jadi kalau kita klik yang titik 3 ini, kita akan masuk ke menu pengubah font itu sendiri. Atau apabila lebih cepatnya, saya cancel dulu. Di sini juga bisa kita
tanda sikunya bisa kita buka. Ini jauh lebih cepat. Jadi size-nya misalkan kita perlu 10. Untuk bold-nya kita buat true. Dan hasilnya seperti ini. Ya. Size-nya 10, bold-nya adalah true, maka hasilnya seperti ini. Baik, setelah pembuatan judulnya selesai, berikutnya adalah akan saya tambahkan 2 buah label. Ya, label 2 akan saya ubah untuk teksnya menjadi username. Lalu untuk label 3 juga akan saya ubah menjadi password. Setelah label kita buat, tentu saja kita akan membutuhkan sebuah kolom inputan untuk menginputkan username kita serta password kita pada saat kita akan login. Jadi yang kita butuhkan adalah sebuah text box. Kita pilih text box, saya klik, lalu saya drag ke sini. Ini adalah text box 1, secara default namanya adalah text box 1 seperti terlihat ya, name-nya adalah text box 1. Untuk name-nya akan saya ubah. Merubah name itu bukan mengubah teksnya ya. Itu berbeda kalau name ini adalah sebuah identitas dari textbook ini. Kalau teks itu hanya sebatas tampilan di layar saja. Jadi pengubahan name itu akan secara otomatis mengubah pada script yang nantinya akan kita proses. Sementara apabila kita mengubah teks seperti tadi pengubahan username, form login maupun password, itu dia tidak akan berpengaruh apa-apa pada script yang akan kita proses. Jadi untuk name akan saya ubah menjadi tb username. Begitu pula untuk password, kita tambahkan juga sebuah text box. Name-nya akan saya ubah menjadi tb password. Setelah kolom inputan, tentu saja yang kita butuhkan adalah sebuah tombol login serta sebuah tombol untuk exit, untuk keluar dari form login ya, untuk keluar dari aplikasinya. Kita bisa tambahkan 2 buah button. Yang pertama button 1, lalu berikutnya adalah button 2. Untuk button 1, yang pertama akan saya ubah adalah name. Name-nya akan saya ubah menjadi bt login. Nah, berikutnya, ini saya coba enter terlebih dahulu. Seperti terlihat, name, walaupun sudah diubah menjadi bt login, dia tidak berpengaruh pada tampilan formnya ya. Karena ini yang harus kita ubah adalah teksnya. Jadi kita scroll ke bawah, lalu kita pilih teks. Teksnya, button 1, kita ubah menjadi login. Seperti terlihat dia berubah ya. Lalu button 2, teksnya kita ubah menjadi exit. Sementara untuk name-nya kita ubah menjadi bt exit. Tampilan form bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dalam artian untuk tata letak ya, untuk letak dari label maupun dari textbook yang kita pakai, yang kita butuhkan. Ini hanya sampel saja, jadi mungkin bentuknya tidak proporsional. Sebelum bahasan ini saya lanjutkan, apabila konten tutorial ini berguna bagi Anda, silahkan subscribe channel ini dan tentu saja klik tombol like apabila Anda juga menyukai video ini, karena hal tersebut sangat bermakna bagi kami. Tak lupa, apabila Anda mempunyai saran, kritik, ataupun pertanyaan-pertanyaan mengenai tutorial ini, silahkan tinggalkan komentar pada kolom komen di bawah.
Ini bisa Anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Namun ini hanya sebuah sampel, jadi saya hanya buat gambaran kasarnya saja, bentuk POM loginnya seperti ini. Setelah kita selesai membuat sebuah proyek baru, lalu POM baru, yaitu POM login, tentu saja data aplikasi ini perlu kita save. Project ini ya, maksud saya project ini perlu kita save. Kita klik icon save all ya. Di sini ada dua macam, save POM sama save all. Jadi kalau kita klik save POM, maka dia hanya menyimpan POM-nya, hanya menyimpan file POM ini saja, sementara projectnya belum kita simpan. Jadi untuk lebih mempermudah, kita akan klik save all. Seperti terlihat pada save project, di sini ada aplikasi gudang barang. Namanya ya, nama aplikasinya, nama filenya maksud saya. Lalu ada location-nya, ini adalah lokasi penyimpanan dari project yang sedang kita garap. Secara default dia berada di posisi ini adalah username dari user dari si window. Lalu ini ada folder dokumen, folder Visual Studio, dan folder project. Oke, sepertinya di tampilan ini tidak ada yang perlu kita ubah. Kita tinggal klik saja save. Nah, seperti ini. Untuk mengubah POM 1, karena ini adalah POM login, maka kita juga harus memberi nama POM ini agar nantinya akan lebih mempermudah kita ya. Caranya kita bisa klik di sini lalu klik kanan. Seperti ini, kita rename, atau juga kita bisa klik diklik dua kali tapi dikasih jeda sehingga dia akan berubah menjadi text edit ya. Kita akan ubah saja di sini. Ingat untuk .pb-nya jangan dihapus, jangan diubah. Jadi kita akan ubah POM satunya saja, teks POM satunya saja. Kita ubah menjadi POM login. Seperti itu. Setelah selesai, kita juga save ulang kembali, save all. Oke. Demikian tutorial tahap ketiga ini, saya cukupkan dulu sampai di sini. Untuk tahap penulisan skrip pada POM login ini akan saya bahas di tutorial tahap berikutnya ya. Tentu saja dengan mengklik tombol subscribe di bawah sehingga Anda akan selalu mengikuti update-update terbaru dari video tutorial lainnya. Masih bersama ASR Development tentunya. Sampai berjumpa kembali dan terima kasih.